Bagaimana saudara mengatakan bahwa itu moralnya lebih tinggi dari saya? Dari cara dia memprotes. Apakah saya memprotes saudara? Anda bertanya seolah-olah moral mereka itu harus Anda didik. Saya menanyakan. Anda bilang tadi, kita senior mesti mendidik anak-anak ini. Loh, dia udah lebih pinter moralnya daripada senior. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa tadi saudara seperti mencontohkan pertanyaan teman saya tadi. Ada kambing hilang sama orang yang jualan jamu, ya kan? Mengalihkan seperti, mohon maaf Bapak. Sebentar, biar gini Ya. aja, to the point aja. Pertanyaan tadi udah Jadi saya hanya bertanya, saudara ahli masih berpendapat bahwa saling mencaci, saling memaki, memancing opini publik yang menimbulkan pro kontra di area publik. Ya. Gini ya. Konteksnya karena informasi tertutup hoax timbul. Sudah berkali-kali tadi disampaikan ahli. Ya. Oke, sekarang satu lagi pertanyaan. Saya tanya ahli, saudara ahli, secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan Bambang Tri? Secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan oleh Bambang Tri? Saya ingin informasi itu diuji di wilayah akademis. Nggak, saya tanya percaya atau tidak? Tunggu, sebentar, tolong. Oke, nggak bisa, saksi atau ahli tidak bisa dipaksa. Oke, monggo, ahli monggo mau dijawab boleh, mau tidak jawab boleh. Oke, sebentar, sudah saya rasa cukup, oke, karena, itu, saya rasa tidak, saya rasa cukup tes. Izin yang mulia, bertanya. Mas ada? Masih yang mulia. To the point aja ya, supaya jangan berbelit-belit supaya to the point aja Tadi ahli menjelaskan mengenai penerapan perbedaan hate speech antara di Eropa dan Amerika terhadap menghujat seorang wanita. Yang saya tanyakan, hal-hal apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Ya mungkin contohnya tadi hate speech, mungkin penerapan hukuman seperti orang menabrak babi di Papua dengan di Jawa itu kan berbeda, mungkin hukum adatnya. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi hal tersebut seperti itu? Ini ya, hate speech itu istilah di dalam hukum internasional yang dikaitkan dengan persoalan masa lalu di mana satu kelompok itu dihinakan, itu dasarnya. Ini bukan soal local wisdom, salah lagi Anda tuh, nggak ada urusan dengan local wisdom. Kenapa begitu? Supaya memproteksi potensi itu berlangsung ke depan itu. Itu intinya tuh. Jadi kalau saya terangkan etimologi, genealogi dari soal-soal itu, saya mau beritahu bahwa sistem berpikir kita dibuat sedemikian rupa sehingga kita lupa bahwa sesuatu itu ada sejarahnya tuh. Termasuk KUHP yang baru itu. Kan kacau isinya kan. Karena nggak ngerti sejarah tentang hate speech itu. Jadi diterjemahan, oh hate speech artinya ujaran kebencian. Oh, hate speech itu kata utuh, nggak boleh diterjemahkan. Begitu terjemahkan, dia berubah menjadi fungsi untuk kita foto aja. Siapa yang yakin bahwa itu benar apa salah? Loh, itu nalarnya ada di situ. Jadi saya kasih kritik bahkan ke pembuat undang-undang. Anda nggak baca sejarah intelektual dari demokrasi, dari hukum itu. Itu pentingnya di Fakultas Hukum diajaran intellectual history, legal philosophy. Itu. Jadi kalau saya layani pertanyaan begini, itu saya cuma bayangkan. Kalian di Fakultas Hukum belajar apa itu? Kalian belajar undang-undang, bukan hukum. Saya semua tahu ya, kalau kita semua belajar filsafat, jadi Pak Jaksa, Pak pengacara juga tahu. Mungkin jawaban yang disampaikan oleh ahli mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan kan. Karena jawaban filsafat itu memang begitu. Tapi sudah cukup ya saya rasa untuk Jaksa, cukup ya. Mungkin dari majelis ada satu aja yang mulia. Ya, satu ada aja terkait pendapat. Depan aja. Saudara, kita mau skor istirahat nih. Ya, saudara ahli ya, satu aja terkait kebebasan berpendapat ya. Tadi ahli menjelaskan memang masyarakat bebas berpendapat, bebas mengutarakan kritik, kritis dan segala macam ya. Menurut ahli, apakah kebebasan berpendapat tersebut, apakah sebebas-bebasnya tanpa ada batasan-batasan, tanpa ada aturan-aturan yang diatur di dalam negara kita selaku negara hukum? Secara normatif tidak boleh ada larangan terhadap kebebasan berpendapat. Tunggu dulu. Secara normatif. Pendapat ahli. Karena prinsipnya adalah
hanya mungkin seseorang itu dihargai dignitinya kalau seluruh pendapatnya dia keluarkan. Penghalangan pertama kekuasaan, pengalaman kedua feodalisme, kultur, pengalaman ketiga ketakutan psikologi. Jadi di dalam teori tentang freedom of speech, di bagian penghalang itu yang dihilangkan, bukan kebebasannya yang dimajukan, penghalangnya yang harus disingkirkan. Begitu cara berpikirnya.